Perutku dulu tak segini gitu. Gitu. Nah, kalau dari Dulu Bima mampu gimana? gendong-gendongan, karena apa? Karena pasangannya masih memungkinkan untuk digendong. Bagus. Kalau sekarang udah nggak mungkin digendong ya, Boyo. karena gitulah pokoknya kan ya, Tambah ngeri-ngeri seksi. juga sedep dijawabnya gitu. Mbak, tasnya lucu deh. Mau beli? Beliin. Kalau sekarang, Mbak tasnya bagus. Yuk, kita ke situ. Ini siapa? Ini siapa? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Welcome back to Cicet 1, 2, 3. Cicetnya Bapak Ridwan dan Bibu Putri. yes, dimana kita di sini mau bahas soal bukan bahas ya, ngomongin soal parenting, Bukan relationship ya. relationship. Terus ya pokoknya parenting juga, pokoknya hal-hal yang relate sama kita berdua. Dan sebenarnya podcast ini tuh hadir karena ada kesulitan komunikasi awalnya antara Bibu dan Baba. Dan Bibu tuh pengen kira-kira Baba nih pendapatnya apa ya tentang ini gitu. Nah kalau misal kalian juga penasaran gitu ya, apa sih pendapat dari seorang Ridwan Abdul Ghani, ya apa sih isi kepalanya, penasaran pengen tanya-tanya seputar yang tadi itu, teman-teman boleh banget untuk kasih masukan untuk next podcast kita juga, supaya pembahasan aku dan Ridwan juga semakin seru setiap harinya, dan di rumah tangga kita juga nggak kudet gitu ya, update terus tentang apa sih yang lagi diresahin sama teman-teman semuanya ya, sambil kita silaturahmi juga. Nimbrung diskusi di bawah juga boleh. Ada pendapatku begini, pengalamanku begini, mangga. So, jangan lupa juga ya di subscribe sama di like terus di share. Iya, pokoknya semua komen-komen itu insya Allah kita baca-bacain. Bahkan kalau misalnya emang pertanyaan menarik, pasti akan kita kompil sama tim kreatif kita seperti yang hari ini. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang biasanya emang selalu kita jadiin bahan diskusi berdua. Dan pertanyaan yang pertama adalah tips untuk bisa diprioritas pasangan. Jadi maksudnya gimana nih, bagi cara supaya bisa caper sama pasangan gitu ya, biar kembali jadi yang nomor satu, jadi prioritas utama. Mungkin satu hal sih, kita juga harus lihat timing dulu, karena kan pernikahan itu biasanya challenging banget, ada goals besar yang harus diwujudkan, jadi mungkin ada tantangan juga along the way. Jadi yang pertama lihat timingnya dulu, kira-kira timingnya pas atau enggak gitu, cari timing yang tepat. Terus apa ya, kalau cara capernya sih sebenarnya ya kamu bilang aja sih, kayak emang kamu lagi butuh waktu, kamu minta waktu quality time berdua, terus keluh kesahnya disampaikan ke mereka secara baik. Nah, dan kalau tips menikah nih, ini menurut aku bisa di-apply di semua problematika, adalah kamu harus bisa menguasai diri kamu untuk bisa contohin gimana sih cara kamu memprioritaskan pasangan. Kalau itu udah jadi gaya bahasa di pernikahan kamu, insya Allah nanti lebih mudah untuk merefleksikan itu pada saat kamu mengkomunikasikan. Jadi kayak, lihat nih, aku kan begitu kamu telepon, aku langsung angkat. Begitu kamu WA, aku langsung balas. Atau enggak, begitu aku lihat ada miss call, aku langsung say sorry dan bikin kamu nggak panik kayak misalnya gitu. Atau begitu kamu titip pesan, amanahnya pasti langsung aku jalanin. Misalnya hal seperti itu adalah contoh aku memprioritaskan kamu gitu loh, dibanding hal-hal yang lain. Nah, bagaimana dengan aku? Jadi ngajak pasangan untuk refleksi diri gitu, bagaimana sih dia menyikapinya. Nah, setelah itu baru kasih cara juga bahwa kamu nih ada hal, ada goals yang pengen juga dong aku didukung, diperhatikan. Nah, seringkali pasangan tuh bukan tidak mau mendukung kamu atau tidak mau jadi support system untuk kesuksesan kamu, tapi kadang-kadang dia nggak tahu mimpi kamu apa, goals apa yang kamu pengen capai, kapan dan bagaimana cara meraihnya, sehingga pasangan juga jadi nggak tahu bagaimana cara terbaiknya yang kamu paling nyaman untuk mendukung kamu gitu. Kalau misalnya di pernikahan tuh emang tentang komunikasi sih, jadi mungkin kalian emang harus cari waktu dan pastinya disampaikannya dengan keadaan yang happy, yang baik gitu, supaya hal ini bisa terwujud gitu seperti harapan kamu. Gitu sih kalau dari aku. Kalau Bapak gimana? Ya ada, karena ya tips itu kayaknya emang perlunya dibintai ke Bibu, bukan ke gua, bukan ke aku. Jadi kalau perkara prioritas mungkin memang Bibu sering ngerasa tidak diprioritaskan. Contoh praktek yang sudah dilakukan oleh Bibu adalah ketika ini ada masalah apa ya kira-kira,
Kok Baba jarang balas chat gitu. Bibu nanya lah, Bah kok kenapa sih jarang balas chat? Handphone gua nggak cuma satu, nomor gua ada banyak, satu handphone 2 nomor. Nah, lo balas ini, akhirnya apa solusinya? Bibu buatlah grup yang judulnya di grup itu si Baba paling baca chat. Jadi semua nomor aku dimasukin ke situ. Jadi Bibu nggak perlu repot-repot untuk ngechat salah satu atau ngechat ke nomor satu-satu, cukup chat di grup itu. Insya Allah dimanapun aku lagi standby handphonenya, di situ aku bisa balas gitu. Ya jadi intinya sih sebenarnya kalau ada komunikasi kayak gitu aku jadi tahu mungkin kelihatannya kayak cuek, kayak neglect, kayaknya dia punya prioritas yang syuting selalu nomor satu ya, teman-teman ya nomor satu. Sebenarnya enggak, kita tetap nomor satu, tapi dia terkendala kalau misalnya cara kita menilai dia memprioritaskan kita cuma dari sekedar balas chat misalnya atau merespon atau dan yang lain-lain, bisa jadi itu bukan indikator utama. Kalau ditanya dari versi pasangan bisa jadi gue nih misalnya cari duit gitu ya, atau lagi fokus sesuatu nih sebenarnya untuk dreams berdua yang menurut dia itu prioritas yang ada kamunya juga gitu. Jadi jangan salah sangka juga, dan konotasinya tuh jangan negatif, jangan kesannya kamu selalu jadi support system dia dan itu sesuatu hal yang disesali atau hal yang salah, karena sebenarnya basically itu hal yang bagus banget yang bisa jadi contoh pasangan kamu juga untuk nantinya bagaimana kamu ingin dia berlaku kepada kamu. Ini siapa? Ini siapa? Jadi itu sebenarnya udah banyak banget sih meme-meme yang beredar di luar sana. Kalau misalnya dulu sebelum nikah aku pakai hijab biasanya warna pink, tiba-tiba warnanya coklat. Bibut, kalau dulu mungkin panggilnya kamu warnanya beda banget, ada komentar gitu ya, atau kayak parfumnya ganti ya, langsung notice ya kan, peka banget kayaknya ada, kamu kok tiba-tiba hari ini nggak cukur jenggot, paham banget ya, udah nikah, bentuknya kayak gimana, udah nggak jadi gayanya nggak care, padahal sebenarnya karena bisa jadi pada saat kita udah nikah, kita udah diamanin anak misalnya gitu ya, jadi kadang-kadang ada hal-hal yang lebih apa ya, mengambil porsi mata kita, kepekaan kita di bidang-bidang yang lain gitu, di rumah atau di kesibukan kita yang baru dengan tanggung jawab yang lebih banyak gitu. Sebenarnya sih kita harus cukup remind lagi aja, karena intinya pernikahan, hubungan itu harus disemai, nggak cuman yang kayak hari ini subur, besok nggak di maintain, akhirnya terus berharap tetap tumbuh subur, tetap fresh, tetap bakal jadi sehat, tinggi gitu ya, nggak bisa, emang harus dirawat. Caranya adalah kalau kita ngerasa sparks itu hilang, kebiasaan yang dulu bagus terus kok nggak jadi kebiasaan lagi ya, nah itu harus di-remind. Kayak misalnya, Mbak kok kamu jadi nggak pernah beliin aku tas lagi sih, dulu aja pas lagi ngedate, Mbak tasnya lucu deh, mau beli, beliin. Kalau sekarang, Mbak tasnya bagus, yuk kita ke situ. Nah hal kayak gitu kita harus ngomong, kasih dia ingatan lagi bahwa dia tuh pernah jadi Ridwan yang se-sweet itu, seloyal itu. Nanti kita baru tahu kayak di shifting deh loyal jadi ke anak atau ke apa yang ya buat kita jadi kayak cukup, kayak ternyata manisnya tuh pekanya jadi geser nih kepada keperluan anak gitu dan lain-lain. Jadi intinya apa yang kamu inginkan, apalagi itu pernah terjadi dulu, itu hanya butuh dibangkitkan saja sih gitu. Mungkin kadang-kadang ada yang tetap nggak bisa bangkit karena memang secara situasi dan kondisi itu udah beda, udah berubah. Ya, perutku dulu tak segini gitu. Dulu mampu gendong-gendongan, karena apa? Karena pasangannya masih memungkinkan untuk digendong. Kalau sekarang udah nggak mungkin digendong ya, karena gitulah pokoknya kan ya, ngeri-ngeri juga sedep dijawabnya gitu. Entar encong ya kan, ya udahlah. Ya pokoknya begitu. Jadi intinya tuh kadang-kadang ada yang perlu di-remind, ada yang perlu dimengerti. Diterima segalanya secara utuh gitu ya. Dan gak usah lihat ke belakang, lihat ke depan, kira-kira kamu punya mimpi apa berdua yang lebih relate saat ini, coba sama-sama wujudin, bekerja keras bersama-sama memantaskan diri untuk bisa nyampe ke titik itu lagi gitu, dengan situasi yang udah di level berbeda, ya gak sih? Ya, baiti janati maksudnya
Ini tuh sering banget sih sebenarnya diungkapin sama kayak couples goals ya, di Islam itu pasti bisa menciptakan rumah yang bak surga gitu. Nah sebenarnya kalau yang aku tahu ya dari sedikit ilmu aku, kalian bisa revert ke Al-Quran gitu yang lagi menerjemahkan arti surga. Biasanya surga itu kan identik dengan hal-hal yang indah gitu ya, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang tidak ada keburukan di dalamnya, isinya kebaikan, mengundang keberkahan, banyak senyum, saling sapa, saling mendoakan gitu kan, hal-hal yang indah dipandang mata, hal-hal yang menyenangkan di perut gitu ya, ada anggur, ada apa segala macam. Nah mungkin kita tidak bisa menciptakan yang benar-benar surga secara literally itu ada di rumah, tapi bisa lah kita coba adaptasi gitu. Nah salah satu hal yang gampang adalah ya sebisa mungkin di rumah itu good vibe. Jadi bukan jadi istri yang suka ngomelin suami gitu ya. Kalau misalnya emang udah kesel banget ya, bete-bete tuh pokoknya presentasinya tuh manusiawi aja lah gitu. Kalian bisa nge-rever itu atau cari di Google lah surga itu seperti apa. Nah coba diimplementasikan itu di rumah. Nah salah satu halnya adalah dari perbanyak senyum, menyamankan, saling. Jadi kalau misalnya udah ada anggota di rumah yang mukanya kusut, kita hibur, gimana caranya supaya dia senang. Ada jamuan-jamuan gitu di sana, pijat, makan, entertainment gitu ya. Pokoknya gimana caranya sih sebenarnya biar betah, ininya rumah tuh dibikin betah seperti surga gitu. Dan kalau bisa nggak ada hal yang negatif kayak ngomongin orang, jelekin orang di dalam situ tuh nggak ada. Jadi kalau ada yang curhat atau ada yang bertamu ya isinya tuh kebaikan, nasihat gitu. Memang pasti itu idealnya ya, pasti susah, tapi kita berusaha punya goal seperti itu, jadi ya berusaha mendekati lah gitu. Gimana? Kalau di dalam rumahnya suka ngomongin orang gimana? Ya jangan, harus stop. Pokoknya intinya kita harus menciptakan lingkungan atmosfer yang positif. Iya pada dasarnya sih surga aku dan surga kamu beda gitu. Surga masing-masing pasangan, surga masing-masing rumah itu berbeda. Ada satu patokan yang surga yang dimaksud itu adalah surga yang benar, nanti kita akan tuju insyaallah. Itu satu kesamaannya kurang lebihnya. Cuman kan bentuknya bagaimana di dunia ini tuh ada yang beda. Ada yang suka yang dipijit, ada yang suka yang dibikin makanan. Ada yang bahasanya sekedar bercanda untuk ngobrolin kayak tadi Bibu, jangan ngomongin orang gitu kan. Kadang-kadang kita kalau di rumah tuh kan kamu kan lagi ngomongin siapa tuh, ih bapak nggak seru gitu, paham nggak? Oh, iya. Ya nggak apa-apa kan, Ya, nggak apa-apa gitu. lupa, ya. Hanya sekedar bercanda dan yang tidak berlebihan, dan dalam rumah tangga itu bercandanya itu adalah ibadah insyaallah, dan kita Allah suka. Nanti gini nih, gue suka begini, bini gue nggak suka cepret, ya udah biarin aja. Gue nggak tersinggung, dan ini nggak rugi kok ketika gue berhenti. Ya dinikmati apa yang kalian suka dan pasangan kalian suka, jalanin. Ya ketika lagi ngedown salah satunya, saling isi. Itu bakal jadi sorga dengan sendirinya ya. Rumah itu rumahku adalah sorgaku, amin amin ya rabbal alamin. Tempat kita pulang sanctuary paling nyaman, dan kalau bisa sih rumahnya tuh diisi cahaya kayak ibadah, cahaya ilmu, jadi ya emang ada keberkahan di situ, sumber kekuatan juga gitu sih ya. Belum sempurna, dan ini nggak harus rumah mewah ya, bisa kos-kosan, bisa rumah kontrakan, bisa ini di mana aja, karena itu hanya kiasan tapi lebih ke hati dan ke tempat orang-orang, pulang. Ya itu tadi pokoknya intinya kembali lagi kalau disimpulkan tuh dalam setiap rumah tangga salah satu elemen terpenting adalah komunikasi. Apapun walaupun pahit, komunikasinya yang sambil Silakan kita berkomunikasi di sini. Sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh lewat podcast ini, dan juga baik online sekalian di sharing. Nah mungkin itu kali ya yang bisa kita sharing di podcast kita pada hari ini. Thank you so much buat teman-teman semua yang udah menyimak, udah nonton, udah nyempetin, dapat linknya mungkin dari sahabat sama dari teman atau dari saudara. Thank you so much yang udah bagiin. Semoga tontonan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin. Dan pastinya buat kamu yang nggak sengaja nonton dan ternyata dicek belum subscribe, jangan lupa ya support kita untuk bisa tumbuh bareng-bareng sama kamu juga gitu. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar pendapat tentang podcast kita di sesi yang hari ini, dan juga mungkin mau nambah-nambah pertanyaan buat bahan podcast mendatang juga, kita tunggu banget ya.
Alright, kalau gitu mungkin kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi di another Cicet 123. Cicetnya Bapak Ridwan dan Ibu Putri. Kita berdua pamit. Assalamualaikum.